Kontroversi yang dilakukan Bilar terhadap Lesti sungguh menyakitkan hati. Bagaimana tidak, selain main hati, diduga Bilar tega menyakiti Lesti. Tentu saja banyak pihak yang prihatin atas apa yang terjadi kepada Lesti. Tidak heran, itu pula yang dikatakan Roy Kiyoshi bahwa sejatinya pernikahan itu membuat Lesti menderita secara lahir dan batin. Roy Kiyoshi pun juga mengatakan bahwa sebelum keduanya menikah, ia pun sempat meramalkan akan terjadi hal serupa. Tidak hanya itu, kabarnya Roy Kiyoshi pun sempat menangkap sinyal bahwa Lesti butuh pertolongan. Kini, nasi sudah menjadi bubur, lalu pesan apa yang ingin disampaikan oleh Roy Kiyoshi kepada Bilar? Bukan hanya ramalan Roy, rupanya sedari awal Inul Daratista yang menganggap Lesti sebagai anak sendiri sudah mewanti-wanti Rizky Bilar. Tapi hal tersebut justru seakan tidak diindahkan. Apalagi salah satu pesan yang ditekankan untuk jangan pernah menyakiti Lesti baik fisik maupun batin. Bak masuk telinga kiri keluar telinga kanan, justru diduga Bilar pun melakukan keduanya secara bersamaan. Pasang badan untuk Lesti, seperti apa dukungan para sahabat agar Lesti teruskan kasusnya ke jalur hukum? Selain para sahabat dan teman terdekat sakit hati ketika mendengar dugaan KDRT yang dilakukan Bilar kepada Lesti. Apalagi keluarga yang punya hubungan darah dengan Lesti. Itu pula yang dirasakan oleh Uwa Imam sebagai paman Lesti. Sakit hati atas perlakuan Bilar terhadap Lesti, ia pun tidak kuasa menahan tangisnya. Saking kesalnya, bahkan sampai berandai-andai bila Bilar ada di hadapannya akan jadi seperti apa. Benarkah pihak keluarga Lesti menutup pintu untuk bertemu dengan keluarga Rizky Bilar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gegernya pemberitaan dugaan KDRT yang dilakukan Bilar terhadap Lesti seketika mencuri perhatian semua orang. Tidak terkecuali Roy Kiyoshi yang rupanya jauh sebelum Bilar dan Lesti menikah. Roy Kiyoshi pun sudah sempat membaca ramalan masa depan rumah tangga keduanya. Kala itu, Roy menduga akan ada gonjang-ganjing dan juga badai cobaan rumah tangga yang membuat Lesti menderita. Benar saja, diduga mendua hingga melakukan KDRT. Sontak hal itu pun menjadi bukti dalam pernikahannya Lesti menderita secara fisik dan batin. Dan aku memang udah pernah prediksi kalau misalnya sifatnya si Rizky Bilar tuh memang begitu gitu. Sebenarnya nggak kaget lagi kalau emang terjadi hal yang beginian. Jadi ya aku tetap simpati sama si Lesti Kejora karena kan dia memang mulai karir dari nol banget dan aku tahu banget kan dia benar-benar mulai dari nol banget sebagai penyanyi dangdut seperti itu dan bisa dapat panggung sebesar ini kan dia luar biasa. Makanya kalau ada berita seperti ini dan dia dikasarin dan memang benar itu dikasarin, aku ngerasa sedih aja kenapa mesti seperti kayak gitu. Tapi yang Rizky Bilar tuh kayak cuma apa ya, maaf banget kalau nggak ada Lesti Kejora, Rizky Bilar bukan siapa-siapa gitu menurut aku. Aku meramal bahwa auranya Rizky Bilar tuh abu-abu gitu. Artinya tuh seperti kayak orang yang ya nggak tulus gitu, tau gak sih? Kalau si Lesti Kejora itu, si Lesti ini bener-bener cinta banget, cinta sejati gitu ke Rizky Bilar. Jadi aku ngerasa nggak seimbang. Auranya abu-abu, si Lesti Kejora warna pink. Kayaknya nggak balance banget, dan ini kalau dilanjutin juga parah.
Tidak hanya menduga bahwa Lesti akan menderita, rupanya Roy pun juga sempat menangkap sebuah sinyal bahwa Lesti butuh pertolongan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Inul maupun Gilang Dirga, firasat Roy Kiyoshi pun rupanya benar. Bukan tanpa alasan, menurutnya Bilar punya aura yang seakan tidak menunjukkan ketulusan cinta. Jauh berbeda dengan Lesti, itulah yang membuat Roy pun begitu khawatir. Rupanya benar saja terjadi. Bagaimanakah tanggapan Roy ketika melihat perhara rumah tangga Lesti dengan Bilar? Menurut aku iya. Maaf ya, tapi menurut aku iya. Karena ada embel-embel kayak gitu. Sebelum mereka menikah selang berapa hari ya, selang 1 bulan 2 bulanan kalau nggak salah sih seperti itu. Akhirnya mereka menikah dan akhirnya terjadi beneran kan KDRT sekarang. Setelah menikah auranya makin hancur gitu loh. Makin kayak nggak sayang gitu sama si Lesti. Ini opini aku sih. Maaf lagi ya kalau ada salah ngomong. Tapi ya itu yang aku lihat. Bilar tuh kayak cuma manfaatin Lesti gitu menurut aku. Cuma ya mau diapain lagi ya, karena udah terjadi kayak gini, ya udah. Tentu, ketika melihat dugaan KDRT yang dilakukan Bilar kepada Lesti, kini Roy Kiyoshi pun juga kembali coba meramalkan masa depan rumah tangga mereka. Menurut Roy Kiyoshi, kecil kemungkinannya Lesti memaafkan Bilar dan putuskan untuk bertahan. Diramal akan berpisah, Roy Kiyoshi pun juga menegaskan mungkin itu menjadi jalan terbaik yang akan terlintas di pikiran Lesti saat ini. Lalu nasihat apa yang disampaikan Roy Kiyoshi kepada Rizky Bilar atas kejadian tersebut? Mereka berdua fix akan berpisah gitu segera. Dan mungkin memang itu jalan terbaik buat Lesti ya, untuk mendapatkan pria yang lebih baik lagi. Dan aku berdoa buat Rizky Bilar, semoga Rizky Bilar ini supaya belajar dari pengalaman yang sekarang, gampang naik, bisa dijatuhin orang, dan harus mulai dari nol lagi. Sejak awal sudah diwanti-wanti, justru Bilar pun menyakiti Lesti. Lalu, seperti apa dukungan para sahabat dan juga orang terdekat untuk Lesti Kejora? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Sejak awal, sebelum Lesti dan Bilar putuskan untuk menikah di bulan Agustus 2021, Inul Daratista pernah berpesan kepada Bilar. Anggap Lesti sebagai putrinya sendiri, Inul pun ingin agar Bilar menjaga dan juga jangan sampai menyakiti hati Lesti. Bila benar hal itu terjadi, Inul pun tidak akan segan untuk pasang badan. Seketika itu juga, Bilar pun harus berhadapan dengan Inul Daratista. Sudah diwanti-wanti sejak awal, justru Bilar malah seakan menantang peringatan tersebut. Lalu, bagaimanakah tanggapan Inul ketika melihat hal tersebut? Gak nyangka lah, pesen saya aja gitu, harus hati-hati karena dia bukan saja berhadapan dengan saya, dengan ibunya, tapi dengan orang-orang yang menyayangi dia pasti akan berhadapan dengan banyak orang kan. Ya sedih aja sih gitu, karena kan saya ketemu Lesti itu kan dari dia masih kecil banget ya gitu. Dan ketika dia udah dewasa sekarang udah bisa memilih, dan harusnya dia bisa menghadapi ini dengan tenang ya, karena saya sering kali ketemu dengan anak saya untuk harus sabar. Ya saya berharap semuanya bisa dihadapi buat anak saya Lesti. Mudah-mudahan ini nanti ada jalan titik temu yang baik antara Lesti sama Bilar.
Tapi kalau mengingat KDRT sebenarnya saya sudah peringatkan dari awal untuk Bilar harus benar-benar mau jagain Lesti. Tentu dari hebohnya dugaan KDRT oleh Bilar kepada Lesti, sederet sahabat pun banjir dukungan kepada Lesti. Tidak hanya berempati, bahkan banyak di antaranya pun yang juga mendukung kasusnya diusut tegas melalui jalur hukum. Inilah sederet sahabat mulai dari Fitri Karlina hingga Rizky Ridho 2R yang turut berdiri bersama Lesti. Karena selama ini kan aku selalu support mereka, dan beberapa kali juga sebelum aku berangkat ke Amerika juga masih main ke rumah mereka. Itu tidak ada tanda-tanda apapun, ya mereka baik-baik saja gitu. Ya mesra seperti biasanya, masih kejar-kejaran, masih gendong-gendongan, masih kayak gitu. Dan ya aku nggak ngerti itu tuh emang bener atau memang gimana di belakangnya. Karena kan aku kan cuma sebagai penikmat kan, intinya kan aku adalah orang luar yang hanya melihat dan mengagumi mereka. Dan akhirnya menjadi kejadian seperti ini, ya banyak juga yang kayak oh mungkin masih perlu diselidiki. Tapi kalau sudah Polri menyatakan seperti itu, adanya tindakan kekerasan, ya berarti ya benar, dan saya sangat kecewa gitu. Yang tahu berat dan tidak kadarnya masalah rumah tangga mereka ya pasti mereka kan. Jadi ya apapun nanti kondisinya, mau dilanjutkan seperti apa hubungannya, aku hanya bisa mensupport aja. Kalau masih kuat ya monggo, kalau mau udahan ya monggo gitu. Maksudnya daripada menjalani hubungan yang memang yang sudah tidak sehat, apalagi sudah masuk ke ranah hukum kayak gini, KDRT seperti ini kan sangat tabu banget sih gitu loh. Awalnya ngelihat tuh kaget juga ya, karena memang dikasih tahu keponakan kita, jadi ngelihat itu itu mah cuman bohong kali ya gitu. Dan Niki juga baca komen-komennya, apakah jangan-jangan ini adalah settingan S3 gitu katanya gitu. Ya ternyata kabarnya bener gitu. Jadi kaget aja karena memang kita kemarin Senin kemarin baru banget ketemu gitu, dan bahkan main bareng bola gitu di Marwah gitu. Jadi kaget aja sih ngelihatnya. Kalau sejauh ini yang Niki kenal sih memang anaknya seperti itu sih. Karena memang anaknya pendiam juga, udah gitu juga menahan sih kalau dia sih. Kalau yang penting dia dulu yang tahu lah gitu kan. Kalau untuk Lestinya gitu. Tapi kalau untuk bilangnya kan nggak tahu paham banget ya, karena nggak terlalu jauh untuk mengenal. Kalau untuk Lestinya memang orangnya pendiam sih dan menahan lebih baik, menyakiti diri sendiri gitu. Gak sangka juga sih. Nyangka sih sampai ada kasus begitu gitu. Sampai keponakan yang ngasih tahu ya. Kaget juga gitu ketika ngelihat ternyata ada humas dari kepolisian membenarkan hal itu. Wah benar, seriusan ya, sampai kaget gitu, sedih juga sih. Ya kita nggak ada kapasitas untuk berkomentar terlalu jauh. Yang penting kita mendoakan aja, mudah-mudahan Allah kasih solusi yang terbaik buat keluarga mereka, kedua-duanya ya. Sahabat saja yang mengetahui dugaan KDRT pun langsung gregetan. Apalagi dari pihak keluarga Lesti. Lalu seperti apakah bentuk kekecewaan paman Lesti ketika mendengar keponakannya tercinta diperlakukan sedemikian rupa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Ciko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kabar terjadinya dugaan KDRT yang membuat Lesti terbaring di rumah sakit tentu menjadi luka mendalam bagi keluarga tercinta. Bagaimana tidak, Lesti yang dibesarkan sepenuh hati justru berakhir di tangan orang yang dicintainya. Itu pula yang dirasakan oleh paman Lesti. Sejak pertama ketika mendengar kabar tersebut, Uwa Imam pun menjadi sedih. Saking sedihnya, ia pun juga tidak kuasa menahan tangis. Apalagi saat tahu kondisi terkini Lesti yang terbaring lemas di rumah sakit. Saya sangat shock sekali ya. Saya gak menyangka begitu. Saya gak menyangka terjadi hal-hal seperti itu. Saya sayangkan. Saya sangkan hal-hal seperti itu. Saya udah usia 54 tahun. Saya udah nikah 30 tahun. Jangankan menampar, menyentil istri pun saya gak pernah. Itu lebam seperti itu tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Saya sayang, sangat sayang itu. Kalau betul itu pekerjaan Bilar, sangat disayangkan sekali. Dan juga mungkin orang tuanya ya sangat terpukul sekali dengan keadaan ini. Mudah-mudahan ayahnya tidak terlalu banyak pikiran yang lebih, karena saya tahu ayahnya juga sakit, mempunyai penyakit yang belum sembuh 100% begitu. Dia sudah berobat tapi sembuhnya belum 100%. Inilah kondisi Dede yang terkini. Mudah-mudahan Dede yang kuat ya. Yang kuat bisa selesai permasalahan ini. Semoga permasalahan ini yang segitu berat menimpa Dede semoga cepat selesai. Itu harapan dari Uade. Itulah harapan dari Uwa. Mudah-mudahan Dede cepat sembuh ya. Saya ikut bersedih lah, ikut nangis gitu, nangis. Sayang anak saya seperti itu. Orang tuanya, orang tuanya itu kayak apa ya orang tuanya. Silahkan deh untuk ambil jalan yang terbaik lah. Jalan yang terbaik untuk Dede. Jangan salah untuk memutuskan. Dan silahkan putuskan yang lebih baik. Yang keluar dari hati sanubari Dede tanpa dorongan oleh orang lain. Kecewa seakan percayakan Lesti ke tangan orang yang salah, Uwa Imam pun begitu kesal dengan Rizky Bilar. Bahkan ia pun sampai berandai-andai bila saat itu Bilar ada di hadapannya. Lalu, apakah keluarga Lesti sudah berkomunikasi dengan keluarga Bilar terkait hal tersebut? Mungkin kalau ada orangnya di sini ya, yang tunjuk-tunjuk, yang pertama tunjuk saya Uanya. Saya beranilah tunjuk-tunjuk. Ini kan sakitnya sakit buatan. Siapa yang mau menerima? Mudah-mudahan Dede mengambil keputusan bijak dan tidak salah pilih lah. Sangat-sangat miris sekali ini. Dede itu perempuan, badannya kecil. Bilar itu kan badannya besar. Kalau betul ada pekerjaan tangan atau bagaimana dia itu, masa dibanting pun dia. Kayaknya dari Uwa dan dari keluarga ya mungkin gak bisa menerima hal seperti itu.
belum ada komunikasi. Mungkin banyak pekerjaan atau banyak sesuatu yang masih dirumuskan di sini. Kan katanya juga dia ada pengacaranya, mungkin rumusan dengan pengacaranya. Mudah-mudahan keluarga dengan pengacaranya mengambil, maksudnya keluarga inti yang di sana ya, mengambil keputusan yang baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.